Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok visualisasi data A dengan beberapa anggota kelompok ialah Patricia Rensky, Tiffany Alessandra, Gabriela, Peony Wijaya, dan Evan Sebastian. Boleh di next. Baik. Untuk bagian tekstual yang baik, saya mengambil contoh poster tersebut dengan berbagai alasan. Yang pertama, siapa audiens dari presentasi data tersebut? Jawabannya ialah masyarakat umum. Hampir semua masyarakat, terutama orang-orang yang tertarik dengan isu-isu global, politik, sosial, dan budaya. Dengan isi komik yang mengandung humor satir, target audiensnya mungkin orang dewasa yang peka terhadap sediran sosial dan terbiasa membaca opini dalam membentuk komik. Dan apa tujuannya? Tujuan dari presentasi data ini ialah untuk menyampaikan kritik sosial dengan cara yang ringan dan humoris. Melalui kombinasi teks dan ilustrasi, karya ini ingin menjadi pembaca untuk mengajak berpikir lebih tentang fenomena sosial. Kemudian, apakah presentasi data tersebut sudah sesuai? Secara presentasi data ini sudah sesuai. Teks dan gambar di sampul buku ini berhasil menyampaikan pesan secara efektif dengan ilustrasi yang menarik dan teks yang provokatif. Pesan yang ingin disampaikan menjadi jelas tanpa terkesan membosankan. Next. Lalu di sini ada contoh lain yaitu tekstual baik. Siapa audiens dari presentasi data tersebut? Yaitu audiens dari presentasi ini tuh konsumen yang tertarik dengan makanan penutup seperti cookies, dan juga audiens yang menyukai kue dan variasi rasa. Orang-orang yang melihat juga biasanya pelanggan kafe atau restoran. Dan apa tujuannya? Tujuan dari presentasi ini tuh untuk memperkenalkan dan mempromosikan berbagai jenis dan rasa pada cookies. Dalam data tersebut menjelaskan ingredients yang ada pada cookies sehingga pelanggan dapat mengetahui bahan apa saja yang ada pada tiap cookies. Tujuannya juga dapat menunjukkan keunikan dan variasi rasa dari setiap cookies. Dan juga dapat memudahkan konsumen dalam memilih cookies. Apakah presentasi data tersebut sudah sesuai? Presentasi data tersebut sudah sesuai, karena deskripsi yang diberikan cukup jelas dan menarik, memberikan gambar tentang rasa dan tampilan asli setiap cookies. Untuk selanjutnya, masuk ke contoh yang tekstual buruk. Untuk contoh yang pertama, ini ada sebuah iklan yang menjelaskan audiensnya itu pengusaha kecil atau pemilik bisnis rumahan yang ingin memesan stiker custom untuk keperluan branding produk mereka. Mereka mungkin mencari solusi murah dan cepat untuk mempromosikan nama dan logo usaha. Apa tujuannya? Poster ini bertujuan untuk menarik minat para pengusaha kecil agar memesan stiker custom. Jasa yang ditawarkan difokuskan pada pembuatan stiker yang dapat digunakan untuk mempromosikan produk dengan mencantumkan nama dan foto jualan mereka. Apakah data tersebut sudah sesuai? Secara keseluruhan, data tekstual dalam contoh gambar iklan tersebut kurang baik dan tidak sesuai karena penggunaan huruf kapital yang berlebihan, kesalahan ejaan, dan tata bahasa yang buruk menurunkan keprofesionalan. Banyak elemen visual yang tidak relevan juga mengalihkan perhatian dari informasi utama. Sementara, teks yang terlalu panjang dan kurang fokus membuat pesan inti menjadi tidak jelas dan sulit dipahami. Next. Untuk contoh tekstual buruk yang kedua, saya mengambil contoh poster di mana audiensnya itu adalah masyarakat Kabupaten Kuningan yang khususnya berusia 17 tahun ke atas dan memiliki kreativitas dalam desain grafis. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengundang partisipasi mereka dalam lomba desain logo dan tema untuk peringatan Hari Jadi Kuningan yang ke-520. Poster ini bertujuan mempromosikan lomba tersebut dan memberikan informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, serta cara pengiriman karya. Apakah sudah sesuai? Secara keseluruhan, informasi atau data tersebut kurang baik dan tidak sesuai karena poster ini kurang efektif, yang dimana informasi terlalu padat, dengan tata letak dan elemen visual yang ramai. Warna cerah dan variasi font yang tidak konsisten membuat teks sulit dibaca, sehingga pesan utama mengenai lomba tidak tersampaikan dengan jelas. Next. Ya, kemudian masuk ke contoh tabular baik, di mana ada data yang menjelaskan jumlah penduduk di 5 kota terbesar di Indonesia pada tahun 2023. Siapa audiensnya? Audiens dari presentasi data ini adalah pemerintah, peneliti, akademisi, atau pelaku bisnis yang membutuhkan informasi demografis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan gambaran cepat
tentang distribusi penduduk di kota-kota terbesar Indonesia di tahun 2023 untuk keperluan perencanaan, penelitian, atau analisis bisnis. Apakah data tersebut sudah sesuai? Tabel ini sudah sesuai berbagai jenis data, tabular yang baik karena memiliki header jelas, format rapih, konsisten, dan didukung oleh sumber yang kredibel, sehingga informasinya sudah mudah dipahami. Lalu selanjutnya, di sini ada contoh tabular baik yang lain. Siapa audiens dari presentasi data tersebut? Audiens utamanya tuh seorang ilmuwan yang tertarik dengan fosil seperti paleontolog atau arkeolog. Mereka dapat memanfaatkan data ini untuk menjawab pertanyaan dan menemukan nilai dalam data ini, terutama fosil hewan dan tumbuhan yang dapat memberikan wawasan tentang cara hidup manusia purba dan interaksi mereka dengan lingkungan. Dan apa tujuannya? Tujuan utamanya tuh adalah untuk mendokumentasikan dan menyajikan data hasil penelitian fosil di beberapa lokasi, yaitu ada Merapo, Gua Bama, dan Kecau. Data ini dikumpulkan dengan tujuan untuk mengidentifikasi jenis fosil yang ada, menganalisis distribusi fosil di setiap lokasi, serta memberikan gambaran tentang keanekaragaman hayati dan lingkungan masa lalu di daerah tersebut. Apa presentasi data tersebut sudah sesuai? Presentasi data fosil dalam tabel ini sudah sesuai, karena tabel tersebut disusun secara sistematis dengan kolom-kolom yang jelas, memudahkan pembaca dalam memahami data yang disajikan. Lalu di sini ada contoh tabular buruknya. Untuk audiensnya tuh, yaitu mungkin guru atau dosen, karena data tersebut bisa menjadi data untuk karena data tersebut bisa menjadi data untuk kehadiran murid. Tetapi karena ketidakjelasan data tersebut, sehingga banyak kemungkinan data tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak dapat diketahui jika belum mencari informasi yang lebih jelas. Untuk tujuannya tuh, tujuan data tersebut tuh belum jelas karena si datanya tuh nggak lengkap, lalu terus belum dapat dipastikan tujuannya sebenarnya karena perlu pencarian yang lebih lanjut. Dan untuk presentasi data tersebut sudah belum sesuai dikarenakan variabel yang tidak lengkap sehingga data yang ditujukan tidak terlalu jelas dan membingungkan. Data tersebut dapat membuat pembaca kesulitan memahami isi tabel. Berikutnya ada contoh tabula buruk. Audiens dari presentasi data tersebut adalah kemungkinan untuk guru atau dosen. Data tersebut kemungkinan nilai ujian yang diperoleh dan juga murid atau mahasiswa. Tujuannya dari data tersebut kemungkinan untuk mengetahui nilai ujian yang diperoleh dan jumlah murid atau siswa. Presentasi data tabula tersebut belum sesuai karena data tidak lengkap, membuat bingung, dan audiens sulit untuk memahami data tersebut. Ini ialah contoh diagram baik. Siapa audiens dari presentasi data tersebut? Presentasi data ini ditujukan untuk pembuat kebijakan, lembaga pemerintah, atau publik yang ingin mengetahui tren jumlah buruh asing, khususnya buruh dari Tiongkok yang bekerja di Indonesia. Tujuannya ialah menyampaikan perkembangan jumlah buruh di Tiongkok dan di Indonesia dari tahun 2012 hingga 2015, serta menunjukkan sektor-sektor mana yang paling banyak menyerap tenaga kerja asing. Apakah presentasi data tersebut sudah sesuai? Diagram batang dan diagram pie adalah format yang sederhana dan mudah dipahami oleh audiens umum. Ini adalah poin penting untuk diagram yang dimasukkan menyampaikan informasi kepada berbagai pihak, termasuk non-ahli. Warna yang diagram digunakan itu membantu membedakan sektor-sektor yang berbeda dengan cukup jelas. Next. Berikutnya ada diagramatik baik. Audiens dari presentasi data tersebut adalah pemerintah, masyarakat umum, dan media massa. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah angkatan kerja untuk periode Agustus 2018, Februari 2019, Agustus 2019, Februari 2020, dan Agustus 2020. Presentasi data diagramatik tersebut sudah sesuai karena grafik batang yang digunakan sudah efektif untuk menampilkan jumlah angkatan kerja di Indonesia dan mudah dipahami audiens. Next. Next itu ialah diagram buruk.
Siapa audiens dari presentasi data tersebut ialah diagram tersebut kemungkinan ditujukan membuat kebijakan lokal, petugas kesehatan, dan pengelola program gizi di tingkat kecamatan. Tujuannya ialah untuk menunjukkan perbandingan jumlah data yang divalidasi dari tahun 2020 hingga 2022 di kecamatan kota metro. Apakah presentasi data tersebut sudah sesuai? Presentasi data dalam diagram ini kurang sesuai untuk beberapa alasan. Pertama, sumbu horizontal sulit dibaca karena kemiringan nama kecamatan, sehingga menyulitkan audiens memahami perbedaan tiap kecamatan dengan cepat. Kedua, ada ketidakseimbangan skala antara kota metro dan kecamatan lainnya yang membuat perbandingan antara kecamatan lebih kecil sulit untuk terlihat. Next. Kemudian yang terakhir ada diagramatik buruk. Audiens dari presentasi data tersebut kemungkinan untuk pemerintah dan lembaga penelitian. Tujuan dari data tersebut kemungkinan untuk menunjukkan presentasi penduduk di berbagai wilayah. Presentasi data diagramik tersebut belum sesuai karena data tidak lengkap seperti hanya beberapa yang menampilkan persentase, tahun data yang diambil, dan diagram lingkaran tersebut tidak terlalu banyak kategori yang membuat audiens bingung untuk memahaminya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.